Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milenia Nurlaila dengan NIM 1800170 dari kelas 5 APGSD. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengelola kelas di tengah pandemi. Video ini juga sekaligus dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan kelas di SD. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, sudah berapa lama sih pandemi ini merubah siklus kehidupan kita? Sudah sekitar 7 bulanan lebih, pandemi ini merubah siklus kehidupan kita. Ada di bidang pekerjaan. Para pekerja tentunya mengalami dampak dari pandemi ini. Selain itu, di sektor ekonomi. Dan yang paling terasa adalah di bidang pendidikan yang dirasakan oleh para siswa, guru, bahkan orang tua. Pandemi ini memaksa sistem pembelajaran yang setiap hari dilaksanakan secara tatap muka di sekolah harus dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran jarak jauh. Namun ada pula yang dilaksanakan dengan cara guru mendatangi siswa dengan kapasitas orang yang sangat minimum, minimal 5-10 orang, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untungnya sekarang kita itu hidup di tahun 2020 yang tidak menyusahkan kita. Salah satunya adalah di bidang teknologi. Sudah banyak sekali kemajuan teknologi yang bisa kita rasakan. Salah satunya pembelajaran jarak jauh menjadi sangat mudah dengan adanya aplikasi-aplikasi yang membantu kita untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Namun tetap nih teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan jika kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah apa yang kita ajarkan, siapa yang kita ajarkan, dan bagaimana cara kita mengajarkannya. Nah, yang pertama adalah apa sih yang akan kita ajarkan kepada siswa melalui pembelajaran jarak jauh ini. Nah, cara yang dilakukan adalah kita harus melakukan review terhadap kurikulum dengan mengikuti arahan dari pemerintah dan memperhatikan sumber daya guru dan para siswa. Nah, yang kedua adalah siapa. Kita harus memperhatikan dari profil siswa, bagaimana status dan kebutuhan saat ini, dan juga dukungan dari orang tuanya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana sih cara kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Melakukan pembelajaran ini harus dilaksanakan secara lengkap, terstruktur, difokuskan pada pengetahuan dan keterampilan inti, mengikuti kurikulum kompetensi dasar, dan juga difokuskan pada kebutuhan saat ini. Selanjutnya adalah pembelajaran jarak jauh oleh guru. Pembelajaran jarak jauh ini ada dua macam. Yang pertama ada luring dan juga ada daring. Untuk fasilitas yang bisa digunakan oleh guru ketika melaksanakan pembelajaran jarak jauh luring adalah menggunakan modul, buku, dan bahan ajar yang ada di sekitar. Selain itu bisa menggunakan televisi karena sekarang sudah ada saluran di televisi yang disediakan oleh pemerintah untuk program pembelajaran jarak jauh. Ada juga radio. Selain itu pada luring, guru juga bisa mendatangi siswa yang sudah terdiri dari beberapa orang saja dalam satu kelompok, dan tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan luring ini dilaksanakan di luar sekolah, di salah satu rumah murid, atau bisa juga dilaksanakan di rumah gurunya dengan membentuk kelompok-kelompok dan juga bergiliran setiap harinya.
Nah, selanjutnya ada fasilitas pembelajaran jarak jauh daring. Yang pertama adalah tatap muka secara virtual dan atau diskusi di dalam grup di media sosial atau aplikasi pesan. Contohnya di grup WhatsApp yang tentunya banyak digunakan dan semua orang kebanyakan memiliki WhatsApp. Nah, yang kedua adalah Learning Management System atau LMS seperti Edmodo, Google Classroom, Moodle, dan lain-lain. Nah, pembelajaran jarak jauh ini secara daring juga bisa difasilitasi oleh YouTube yang tentunya sudah bisa diakses oleh siapapun, dan juga ada podcast yang bisa didengarkan kapanpun dan dimanapun. Tentunya pada pembelajaran jarak jauh ini yang dilaksanakan di rumah, baik luring ataupun daring, pastinya akan mengalami kesulitan tersendiri. Nah, sebagai guru kita harus bisa mengatasinya. Contohnya yang pertama adalah kita harus bisa untuk menggunakan aplikasi ataupun media pembelajaran yang kebanyakan siswa punya. Dan yang kedua adalah kita harus memperhatikan bagaimana sih dukungan dari orang tua untuk siswanya, karena ketika di rumah orang tua lah yang harus lebih ekstra untuk memperhatikan anak-anaknya. Nah, selain itu kita juga tidak boleh membebani siswa, karena siswa akan cenderung lebih stres dan siswa juga akan lebih pusing memikirkan pembelajaran yang dilaksanakan secara virtual ini. Kita juga tidak boleh untuk memaksakan kehendak kita sendiri, karena ketika pandemi ini setiap orang memiliki kesulitan masing-masing, tidak terkecuali dari guru, siswa, dan juga orang tuanya. Oleh karena itu, pembelajaran harus dilaksanakan secara menyenangkan, tidak boleh mengikuti kehendak kita sendiri, dan juga tidak boleh memaksakan apa yang siswa tidak bisa lakukan. Semoga pandemi ini bisa cepat berlalu dan juga keadaan bisa membaik agar pembelajaran bisa kembali normal dan dilaksanakan secara tatap muka di sekolah antara guru dan siswa. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang masih kebingungan bagaimana cara mengelola kelas di tengah pandemi dengan melakukan pembelajaran jarak jauh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share ke teman-teman semua agar semuanya bisa menonton video ini. Tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.